Bapak Pri dan seluruh hadirin semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim ulama sebuah binispo yang saya muliakan, Bapak Ibu, para dosen dan orang-orang yang kami tuakan, Bapak Pri dan semua jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami doakan mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, walafiat sekeluarga, diberikan panjang umur yang barokah, rezeki yang cukup, dan insya Allah barokah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah hari ini tanggal 1 bulan Rabiul Awal, bulan Maulidur Rasul, mudah-mudahan mendapat barokahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apalagi di hari Jumat, mungkin seandainya hari Jumat Bapak Ibu insya Allah Sayyidul Ayyam, hari yang sangat baik sebagai tuannya hari dalam satu pekan. Dan juga kalau hari Jumat mungkin panjenengan yang, kalau hari Kamis kan panjenengan yang terbiasa puasa tidak bisa sambil minum-minum gitu kan. Jadi mungkin panjenengan hari Jumat bisa ngaji bersama di warkop, di kafe misalnya, ya insya Allah bisa seperti itu. Dan insya Allah hari Jumat waktu yang sangat mustajabah, sehingga nanti setiap kajian mungkin kita akhiri dengan berdoa kepada Allah agar majelis yang barokah ini bersamaan dengan Jum'ah Mubarak ini kemudian disertai dengan permohonan kita ya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ini mohon maaf harinya belum sempat saya ganti hari Kamis, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu kita awali dengan memaknai ad-duha, bahwa ad-duha ini adalah waktu siang secara keseluruhan. Ya, ada juga yang menyatakan awal waktu siang ketika matahari mulai meninggi. Jadi kalau di di terjemahan secara letterlek itu ya ada sepenggalan naik atau apa gitu ya. Itu waktu duha. Surat ad-duha terdiri dari 11 ayat dan sebagai urutan yang ke-93 di dalam Al-Quran, dan merupakan surah yang diturunkan di kota Makkah atau surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Jadi walaupun tidak turun di Mekah tapi beliau belum hijrah ke Madinah, maka surat itu digolongkan dengan surat Makkiyah. Begitupun sebaliknya, ketika beliau sudah hijrah walaupun turunnya tidak di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Jadi itu klasifikasi nuzulul Quran, ya, turunnya Al-Quran selama Rasulullah mengemban risalah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sekitar 23 tahun kurang sedikit beliau mengemban risalah itu dibagi dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah biasanya terkait dengan akidah, pembenahan akhlakul karimah dari kaum jahiliyah, dan ayat-ayatnya biasanya ditujukan kepada umat manusia secara universal, secara umum. Namun di Madaniyah ini sudah terkait dengan muamalah, dengan konun, ya, dengan perundang-undangan, dengan berbangsa bernegara, itu ada di surah-surah Madaniyah. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, mengetahui kandungan dan makna surat ini tentu sangat penting ya. Dan ini saya kira juga tidak hanya di surat ad-duha, surat apa saja, insya Allah sangat penting, terutama di dalam salat kita, agar menambah kekhusyuan salat kita, menambah pemaknaan hakikat salat kita.
Di antaranya adalah memahami makna khususnya bacaan-bacaan yang dari Al-Quran, surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Sinilah jamaah sekalian, ini sekedar kita ulas bacaannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Setelah kita tahu makna secara harfiah, secara maupun secara terminologi dari surah Ad-Duha, maka sedikit kita ketahui tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Ad-Duha. Ada 5 riwayat ini, ya mas kalian. Yang pertama, sebab turunnya surah Ad-Duha adalah ketika sempat terjadi putusnya wahyu beberapa waktu, ya, beberapa saat, sehingga Rasulullah sempat merasa gelisah, merasa gundah, ya. Ada apa ini? Jangan-jangan Allah purik sama saya, atau mungkin saya ada satu kesalahan yang saya tidak tahu ini. Jadi merasa di dalam bahasanya mahasiswa panjenengan merasa dijodak, ya, merasa dijodak ini sama Allah. Nah, tiba-tiba turunlah surah Ad-Duha ini, ya, dan ketika turun ini kemudian Rasulullah bertakbir sebagai rasa gembiranya, sebagai rasa senangnya ternyata Allah turunkan Al-Quran, ayat Al-Quran. Dan surah ini adalah surah Ad-Duha. Maka dari sini difilosofikan oleh para ulama ahli tafsir birra'i, tafsir yang beraliran melogika setiap ayat itu, mereka mensinyalir satu pendapat bahwa dengan adanya takbir Rasulullah ini berarti ketika kita mendapatkan satu kegembiraan, ya, boleh mengucapkan alhamdulillah disertai dengan takbir. Kemudian yang kedua, ini juga mengandung makna bahwa ternyata seorang rasul pun, ya, tidak harus kemudian setiap saat mendapatkan wahyu, ya, setiap saat mendapatkan petunjuk. Jadi ada beberapa waktu yang ternyata Allah memberikan waktu-waktu tertentu sesuai dengan kehendaknya. Apalagi kita, misalnya kita menginginkan segala sesuatu, tentu tidak sesuai dengan kehendak kita. Bagaimanapun juga harus sesuai dengan qudrah iradah Allah. Dan itulah yang kemudian membuat hati yang tadinya gundah, gelisah, sedih, berduka, insya Allah akan berubah menjadi satu kegembiraan. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, yaitu satu riwayat dari Ibnu Jarir, dari Urwah, yang mengatakan telah lama Jibril tidak rawuh ke hadirat Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah merasa cemas. Dan Khadijah pun berkata, ya, ini juga peran seorang istri, seorang ibu rumah tangga, ya, beliau menyampaikan, aku kira Tuhanmu telah marah kepadamu. Ya, kalau melihat kecemasanmu, wahai suamiku, jangan-jangan Rasulullah Allah ini agak marah sama kamu, gitu, ya. Jadi jangan kaget kalau di rumah tangga kita itu ada apa-apa yang menimpa kita. Kadang ibu kita, ya, istri kita, anak-anak kita, kadang-kadang komentar, ya. Karena Khadijah pun mengomentari ini, ya Rasul, kok suwe ya Jibril gak datang? Jangan-jangan Allah marah sama kamu, gitu. Nah, ini ada satu sisi yang kadang-kadang kita sudah dalam keadaan sedih dikomporin, tapi ketika kita hadapi dengan husnudzon, ini satu perhatian seorang istri kepada sang suami ketika terjadi masalah itu, sehingga diharapkan membantu untuk mencarikan solusinya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu hadis dari Jundub al-Bajali, ya, atau al-Bijali. Ini ada beberapa riwayat, ya, Jundub al-Bijali. Beliau menyampaikan, yaqul istakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Istaka itu apa, ya? Bisa diartikan wadul, ya, mengadu.
atau bisa diartikan merasa bersedih ya. Sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yakum, sehingga beliau tidak melakukan qiyamul lail. Ya, yakum itu diartikan qiyamul lail, salat malam, atau yakum itu diartikan keluar dalam rangka rawuh ke masjid. Karena beliau selalu jamaah di masjid, selalu ngimami di masjid, ya. Dan beberapa waktu ini falam yakum, beliau tidak keluar ke masjid untuk salat berjamaah lailatan au lailataini. Ada satu riwayat satu malam, ada yang mengatakan 2 malam, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 2 malam. Fa'atathu imra'atun. Nah ini ya. Fa'atathu kemudian datang kepada Rasulullah. Siapa yang datang? Imra'atun. Ya, seorang wanita. Ini wanita kafir ini. Ya, wanita kafir datang. Sudah dalam keadaan sedih. Ya kan? Didatangi provokator. Ya. Orang yang memprovokasi. Faqalat. Wanita itu mengatakan, ya Muhammad. Ya, wahai Nabi Muhammad. Ma'ara syaitonaka illa qad tarakaka. Wahai Muhammad. Ya, saya kok tidak melihat setanmu ya. Jangan-jangan sudah meninggalkanmu. Jadi mengatakan Allah itu karena dalam bentuk penghinaan ya. Karena di dalam bentuk pelecehan. Jadi wanita ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad, mana setanmu Muhammad? Kok gak pernah datang beberapa hari ini gitu kan. Sebagai tetangga kan tahu. Jadi setiap saat jadi wanita ini memperhatikan Rasulullah. Ya, memperhatikan Rasulullah. Kok beberapa hari ini kelihatannya tidak ada wahyu, tidak ada update ayat yang datang kepada Muhammad. Nah, terus diece, ya ece itu apa? Dihina, Nabi Muhammad dihina. Mana setanmu? Kok nggak datang lagi? Jangan-jangan sudah membencimu, meninggalkanmu, gitu kan? Ya, fa'anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Untuk menghibur Rasulullah bahwa yang diucapkan wanita itu tidak benar. Kalau Allah itu membenci Nabi Muhammad, kalau Allah itu meninggalkan Nabi Muhammad ya, maka diturunkan surah Ad-Duha ini. Ayat terutama ayat 1 sampai 3. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang menggambarkan dalam kehidupan kita ini, kalau takdir tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan lantas kemudian kita suuzon kepada Allah di balik kesedihan kita. Ya, kenapa ya orang selalu muhasabah aja, selalu kemarin ketika di Suara Muslim saya sampaikan bahwa ketika kita mendapatkan satu dinamika kehidupan ini, apapun yang menimpa kita sebagai seorang mukmin ya, wala tahinu wala tahzanu ya, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi tidak perlu merasa hina, tidak perlu merasa lemah ya. Jangan merasa loyo, jangan merasa kendor hati kita untuk tetap istiqomah memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah orang-orang yang paling tinggi in kuntum mu'minin kalau kita benar-benar menjadi orang-orang beriman. Ya mas sekalian rahimakumullah. Nah, di dalam satu riwayat wanita tersebut adalah istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil Al-Awra, ya, binti Harb bin Umayyah bin Abdishams bin Abdi Manaf. Jadi ini tidak jauh ternyata wanita itu adalah istrinya Abu Lahab yang memang sudah awal bencinya luar biasa, ya. Dendam kesumatnya, ya, alang-alai mak lampir ini. Dendamnya istrinya Abu Lahab ini. Sampai-sampai ketika Abu Lahab kepingin mencelakai Nabi Muhammad, ya kan, untuk kemudian bagaimana mengubur hidup-hidup Nabi Muhammad, membuat lubang di depan rumahnya agar dilewati Nabi Muhammad, lalu biar Muhammad kemudian melewat dan jatuh di situ. Maka istrinya yang paling semangat, yang paling agresif untuk mengumpulkan kayu bakar, untuk mengumpulkan tali temali, untuk mengumpulkan hal-hal yang bisa menguruk Nabi Muhammad, bahkan kalau bisa dibakar hidup-hidup. Saking bencinya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata propaganda atau rencana yang ingin mencelakai Muhammad ini tidak diizinkan Allah dan diabadikan di dalam surah Al-Lahab. Ya. Ini saking terhinanya perbuatannya sang Abu Lahab ini, si Abu Lahab inilah yang kemudian Allah murka kepadanya. Allah kemudian tidak ridho terhadap apa yang dia lakukan. Jadi
di sini saudara Abu Sufyan ya, dan disebutkan bahwa jari-jari Nabi Muhammad terluka karena dilempar. Jadi tidak hanya dicemooh saja, ternyata dilempar juga ya, sehingga beliau tidak bisa keluar rumah selama 2 atau 3 hari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat yang keempat, asbabun nuzulnya ini adalah dari riwayat Muslim, masih dari Jundub juga ya. Di situ disebutkan bahwa Abu Ta'a Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musyrikun qad uddi'a Muhammadun. Ya, jadi Abu Ta'a itu artinya lambat ya, lemot. Sapa Jibril, malaikat Jibril ala Rasulillah untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril ini sempat lamban untuk rawuh sowan kepada Rasulullah membawa ayat. Sehingga faqala al-musyrikun, orang-orang musyrik menghina, mengatakan qad uddi'a Muhammadun, Muhammad telah ditinggalkan oleh Allah. Muhammad telah ditinggalkan oleh malaikat. Muhammad telah ditinggalkan dari wahyu. Malaikat sudah Muhammad tidak direken lagi sama Tuhannya. Maka dihibur sama Allah. Fa'anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan yang terakhir jamaah asbabun nuzulnya adalah bahwa Nabi Muhammad dijanjikan kemenangan ya kepada umatnya, sehingga Rasulullah SAW merasa bergembira. Dari surah Ad-Duha ini surat motivasi kepada kita umat Islam. Jadi maka yang dipilih peri ini cocok untuk semangat kita Bapak Ibu, karena kita ini bagaimanapun juga butuh sharing, butuh penyemangat, butuh motivator. Nah, apalagi dengan kesibukan panjenengan ini, memang ngaji ini tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk kita berkumpul seperti ini, menyempatkan waktu kita ya untuk pagi-pagi yang tentunya juga banyak banyak persiapan yang kita lakukan. Ini jadi surah ini kemudian sangat penting dalam mensupport hidup kita setelah kita dilanda pandemi yang alhamdulillah semakin lama semakin membaik ini. Ini tentu ada satu janji Allah, ada satu harapan-harapan yang masa depannya akan menjadikan umat Islam ini mendapatkan kemenangan. Ya, banyak riwayat hadis jamaah sekalian. Di antaranya adalah satu hadis yang menyebutkan suatu saat nanti la tuqatilunnal yahud, ya, suatu saat kalian akan membunuh, memerangi, memenangkan peperangan terhadap orang-orang Yahudi. Ya, sampai-sampai ketika orang-orang Yahudi itu pada bersembunyi ala syajari wal hajari, ketika mereka bersembunyi di balik pohon atau di balik batu-batuan, ya, mereka pun akan ketahuan. Bahkan menurut riwayat disebutkan batu dan pohon-pohonan itu mengatakan, ya Abdullah, ya Muslim, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ya warai al-Yahud faktulhu, ya, di belakang saya ini loh ada orang Yahudi singitan, ya, sembunyi di balik saya, silakan kamu bunuh, kamu perangi, sampai segitunya, ya. Jadi disinilah maka dalam satu ayat disebutkan intang surullah yang surkum, ketika kita istiqomah menolong agama Allah, ya mungkin saat ini umat Islam mungkin belum menjadi satu kemenangan secara hakiki, ya, karena terutama di Palestina juga ternyata masuk kemarin barusan kita dengar kabar perbatasan Gaza juga diserang lagi, Palestina juga mau didudukin lagi oleh orang-orang Yahudi, ya, di jalur-jalur tepi barat itu. Nah, ini masih banyak serangan-serangan itu, belum lagi di tempat-tempat yang lain. Nah, tapi meskipun demikian kita istiqomah saja, istiqomah di dalam agama Allah, istiqomah di dalam mengkaji ayat-ayat Allah, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi jamaah sekalian, jangan khawatir ketika kita semuanya panjenengan sudah menjadi hamba Allah, kemudian berusaha tsumma istaqamu, berusaha untuk istiqomah, ya, maka tatanazzalu alaihimul malaikah,
malaikat yang akan turun di tengah-tengah kehidupan kita. Allah takhafu wa la tahzanu, memberikan kabar gembira, ya, mendoakan kita, memohonkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita tidak bersedih, tidak merasa takut, ya, karena semuanya sudah merasa sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi wa absyiru bil jannah, diberikan kabar gembira surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu lagi jamaah sekalian, yang keenam, diperlihatkan kepadaku, ya, arani an-nasrah, ya, diperlihatkan kepadaku, ya, kemenangan-kemenangan fi ummati fi akhir zaman. Jadi nanti di akhir zaman itu, ya, umat Islam akan diberikan kemenangan-kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat hadis ini juga merupakan asbabun nuzulnya surah Ad-Duha. Ya, Ad-Duha itu merupakan jawaban setelah semalam kita diliputi dengan kegelapan malam, ya. Kemudian datanglah pagi hari, sepenggalan naik itu, maka kemudian mencerminkan matahari atau masa depan akan semakin cerah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kemenangan yang diperoleh oleh umatku ini sesudah aku meninggal, sehingga aku merasa sangat gembira. Jadi bahkan di dalam satu hadis juga sebutkan tidak akan terjadi hari kiamat, ya, la taqumus sa'ah hatta tansuru ummati, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umat saya mendapatkan kemenangan-kemenangan dan menjadi mayoritas di muka bumi ini. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan dari asbabun nuzul surah Ad-Duha ini, ya, menjadi satu gambaran motivasi buat kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini asbabun nuzulnya aja sudah panjang lebar, ya. Tidak apa-apa, ya. Kita pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan bisa selesai hari ini agar nanti berikutnya bisa ayat-ayat yang kita bahas di surah-surah yang lain. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita mencoba untuk mengkaji tafsir surah Ad-Duha, ya, di mana surah Ad-Duha ini, ya, kita awali dari surah Ad-Duha ayat 1 sampai 3, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ini ha, ini alifnya alif layyinah. Bentuknya seperti ya tapi tanpa titik dua. Ini tidak boleh disebut ya. Tapi ini namanya alif layyinah. Alif layyinah itu istilahnya alif bengkong, alif yang bengkok. Jadi salah kalau ada orang mengatakan ini ya tapi nggak ada titiknya, nggak boleh. Jadi ini alif layyinah. Jadi dulu pernah sesepuh kita kan apa ya, ada yang mengatakan ngaji ya dulu ngerti alif bengkong kok sudah kemelinti ya. Jadi alif bengkong ya ini. Jadi dan ini alif layyinah kalau di surah apa itu ya, surah Hud itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, wa mursaha itu di sana ada. Tapi di sini wadduha ini tidak boleh kita baca wadduhe, tidak boleh. Dalam qiraah Utsmani, ya, dalam mushaf Utsmani riwayat Al-Jazariyah itu wadduha, ya, tidak boleh kita baca wadduhe. Adapun Muammar ZA sang qari internasional, ya, kalau wadduhe wal laili idza saji, itu mungkin beliau punya riwayat yang disebut dengan qiraah sab'ah. Jadi memang ada 7 riwayat madhab qiraah di dalam Al-Quran, ya, yang bacaan-bacaan itu macam-macam. Ada yang wajib mutasil hanya dibaca mat tabi'i. Ada yang mat tabi'i tapi dibaca mat jaiz mufasil. Ada kayak gitu. Yang harusnya panjangnya 5 harokat tapi hanya dibaca 2 harokat atau dan sebagainya. Itu ada beberapa riwayat. Namun para ulama ahli qiraah tidak boleh sembarang kita membaca kecuali benar-benar kita memahami riwayatnya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hal ini Allah memakai sumpah. Wadduha, ini wawunya bukan waw dan, ya. Kalau bahasa Arab umumnya kan wa itu kan artinya dan. Akan tetapi di sini wa ini namanya wawunya waw qasam, ya. Wa hadza qasamun minhu ta'ala. Jadi waw ini adalah huruf qasam
untuk bersumpah, sumpahnya Allah Subhanahu wa taala bidduha dengan kalimat ad-duha, dengan waktu duha. Ya, wa ma ja'ala fihi minadh-dhiya, ya. Dan apa saja yang dia jadikan sebagai satu hal yang bersinar. Jadi ini sumpahnya Allah. Dan menurut para ahli tafsir, ketika ayat atau surat itu diawali dengan sumpah, itu biasanya suratnya sangat urgen, sangat penting dalam penerapan dan aplikasi di dalam segala aspek kehidupan. Walaili, ya, ini juga demi waktu malam. Tidak saja ketika dalam keadaan tenang. Fa'adlama, ya, dan ketika dalam keadaan gelap dan sunyi. Itu. Ini jamaah sekalian. Jadi terkait dengan sumpah-sumpah di dalam Al-Quran, ini termasuk wal asri dan sebagainya, ya. Ini ada beberapa kaidah tentang sumpah jamaah sekalian, ya. Jadi sumpah di dalam Al-Quran itu mengandung beberapa makna dan memiliki hakikat yang luar biasa, ya. Di sini sedikit saya rangkumkan Bapak Ibu, karena memang ada satu kitab yang membahas tentang khusus mengenai sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran, ya. Jadi Al-Qasam atau sumpah merupakan kebiasaan bangsa Arab untuk meyakinkan lawan bicaranya atau mukhotob. Jadi supaya lawannya bicara itu yakin, maka orang Arab sering bersumpah. Dan ironisnya, orang Arab itu kalau bersumpah, walaupun belum meyakini keimanan kepada Allah, itu mereka sudah wallahi, ya. Wallahi, gitu ya. Padahal mereka ini tidak beriman kepada Allah, saking kepenginnya diyakinkan, ya, meyakinkan orang lain. Walaupun ada juga seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau bersumpah wal-Lata wal-Uzza, ya, demi berhala Lata dan Uzza, Manat, Hubal, itu nama-nama berhala mereka. Jadi semenjak pra-Islam, masyarakat Arab sudah akrab memakai sumpah ini, ya, untuk menegaskan bahwa yang dikatakannya adalah satu kebenaran. Nah, meskipun bangsa Arab dikenal dengan menyembah berhala, nah mereka tetap menggunakan kata Allah dalam sumpahnya. Jadi itu, ya, maka waktu itu belum ada risalah Rasulullah, sudah ada nama Abdullah, ya, namanya Abdullah banyak itu, tapi tidak menyembah kepada Allah. Jadi Allah itu nanti jilmaannya ada di patung-patung itu. Makanya sekarang kalau ada orang yang punya kepercayaan bahwa ada satu kekuatan dalam konsep kekuatan Tuhan yang ada di sesuatu barang atau seseorang atau suatu benda, ya, akikku loh sakti. Nah, ini yang dikhawatirkan akan terpengaruh dengan kesyirikan sebagaimana orang-orang penyembah berhala, ya, orang-orang paganisme. Nah, jamaah sekalian, wa aqsamu billahi jahda imanihim, sebagaimana firman Allah surah Fatir ayat 42. Ya, orang-orang Arab itu suka bersumpah demi Allah untuk meyakinkan sumpah-sumpah mereka. Ya, la in ja'ahum nadhirun la yakununa ahda min ihdal umam. Jadi sampai mereka itu karena merasa mereka itu sumpahnya demi Allah, sampai mereka mengatakan, wah, umpama kok iki ana wong sing memberikan nasihat itu bagus ya, gitu. Ya ternyata falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum ila nufura. Jadi orang kafir itu sikapnya seperti ini. Ketika tidak ada Rasul, mereka berharap ada Rasul, ada Nabi yang memberi peringatan. Tapi ketika datang seorang Nabi, seorang Rasul yang memberikan peringatan, mazadahum ila nufura. Tapi mereka justru tidak bertambah kecuali semakin jauh. Jadi semakin jauh dari kebenaran. Ya, ini jamaah sekalian. Demikian juga di dalam surah An-Nahl yang redaksinya hampir sama. Wa aqsamu billahi jahda imanihim la yab'atsullahu may yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, jadi la yab'atsu, Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Ini menurut mereka. Jadi mereka saking ingkarnya kepada hari kebangkitan, sampai-sampai mereka tidak segan-segan bersumpah demi Allah untuk meyakinkan sumpah mereka itu bahwa nanti tidak akan mungkin orang yang mati akan dibangkitkan lagi. Ya, itu. Padahal bala wa'dan 'alaihi haqqan, janji Allah pasti akan terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan nulayani janji. Walakin aksaran nas la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui, tidak menyadari
akan kebenaran apa yang disampaikan Allah, apa yang difirmankan Allah, sehingga banyak yang ragu terhadap hari akhir, barang gaib, ya. Sampai ada yang mengatakan yang gaib itu hanya dongeng-dongeng saja misalnya, ya. Ini salah satu bagian dari orang yang aksarun nasi la ya'lamun, yang tidak tahu. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, istiqomah di dalam keimanan kita, terutama kepada hal-hal yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, termasuk kegaiban hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, dan sebagainya. Teman sekalian, rahimakumullah, ada 10 sumpah Allah di dalam Al-Quran, dan ternyata 10 sumpah Allah ini terangkum di dalam juz amma, Bapak Ibu. Ya, jadi Masya Allah, luar biasa. Ya, Al-Asr, Wal-Asri, Wal-Adiyat, Watin. Ini Watin ini malah nyambung ini, ya. Watini waz-zaituni wa turi sinin, ya kan? Itu ada 3 sumpah di situ. Ad-duha, al-lail, asy-syams, ya. Demi pohon tin dan sebagainya, demi waktu duha, demi waktu malam. Wasyamsi, demi waktu demi matahari. Al-balad, itu demi negeri, satu bangsa. Al-fajri, wal fajri, demi waktu fajar. At-tariq, demi jalan, ya. Al-buruj, dan demi bintang-bintang itu. Nah, jamaah sekalian, 10 sumpah tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 5. Ya, ada muksambi. Muksambi itu maknanya sumpah, ya. Sumpah terkait dengan waktu, seperti al-asr, ad-duha, al-lail, wan nahari, wal fajri, wal yaumi, dan sebagainya, ya. Yang kedua dengan tata surya, asy-syams, al-qamar, ya, as-sama, al-ard, dan sebagainya. Demi matahari, demi bulan, demi langit, demi bumi, dan sebagainya. Ada juga sumpah Allah yang terkait dengan tempat, seperti Atin, Az-Zaitun, At-Tur, Al-Balad, ya. Dan juga bersumpah dengan manusia, hal-hal yang terkait dengan manusia. Jadi An-Nafas, ini jiwa manusia. Al-Walid, orang yang lahir, ya, orang yang melahirkan atau orang tua, ya. Walad, artinya anak yang dilahirkan, ya. Nah, bersumpah dengan seperti itu. Dengan binatang, al-adiyat, ya, al-adiyat itu kuda yang berlari kencang, jadi sampai seperti itu. Di sini jamaah sekalian, terkait dengan sumpah ini secara spesifik kita bahas tentang ad-duha. Ibnu Manzur di dalam kitabnya mendefinisikan ad-duha sebagai waktu tertentu di siang hari atau waktu mendekati tengah hari. Makanya sholat duha itu, Bapak Ibu, semakin mendekati tengah hari semakin baik. Ya, yang lebih utama adalah waktu-waktu yang sudah onta-onta mulai kepanasan. Jadi semakin siang sampai menjelang waktu beberapa menit sebelum zuhur. Begitu pula hari raya Idul Adha, disebut Idul Adha karena binatang korban disembelih di waktu duha. Ya. Nah, kalau di Al-Qur'annya kan fasholli rabbika wanhar, ya. Yaumun nahar. Nahar itu leher. Karena penyembelihannya itu di leher, urat lehernya itu. Kenapa disebut udhiyah? Karena bersamaan dengan Idul Adha. Idul Adha artinya hari raya yang dirayakan di waktu duha. Ya. Sehingga Idul Adha adalah penyembelihan kurban di hari raya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih di waktu duha. Kata duha juga diartikan sebagai yang menunjuk pada sinar matahari atau waktu siang secara keseluruhan. Juga diartikan sesuatu yang nampak dengan jelas, ya. Jadi di antara jalan yang lurus tiba-tiba ada semacam polisi tidur, ya. Nah, itu bisa disebut ad-duha karena di antara jalan yang lempeng ini tiba-tiba ada yang menonjol. Nah, itu bisa. Jadi silahkan Bapak Ibu, misalnya pas boncengan sepeda motor sama ibunya anak-anak, awas hati-hati mah, ini ada ad-duha gitu kan. Nah, itu polisi karena ada agak menonjol itu. Langit karena terbuka dan tampak jelas itu juga dinamakan duhiyah. Tanah atau wilayah yang selalu terkena sinar matahari itu juga disebut duhiyah. Segala sesuatu yang nampak dari anggota badan manusia, ya, seperti baunya, ya, pundaknya, ya, apa saja yang menonjol di antara badan kita itu juga disebut dengan duhiyah atau bawahi, ya, bawahi. Seperti itu. Ibu yang saya muliakan,
ada beberapa perbedaan ulama mengenai sholat duha ini ya. Bahwa duha ini siang hari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ada juga yang mengartikan waktu tertentu di siang hari tertentu, yaitu di saat Nabiullah Musa alaihissalam menerima wahyu. Ya. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa yuhsyarun nasu duha. Ini ketika Nabi Musa mendapat tantangan dari Fir'aun, ya, adu kebenaran tentang konsep ketuhanan. Dan pada saat itu karena saking pedenya Raja Fir'aun, ya, jadi sampai-sampai Fir'aun mengajak Nabi Musa kalau sampai kalah dengan tukang sihir akan dipenggal lehernya di depan orang banyak, ya. Waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalan naik. Jadi seperti itu. Di waktu duha itu antara Nabi Musa dan Fir'aun ingin bertemu untuk adu semacam kesaktian lah ya, adu kebenaran konsep ketuhanan. Di tengah-tengah waktu duha disaksikan seluruh rakyatnya di kota Mesir, di negeri Mesir ya, untuk ini adu kebenaran itu. Dan ternyata dengan mukjizat Allah yang diberikan Nabi Musa memenangkan itu ya, sampai kemudian dikejar dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, surah Ad-Duha juga merupakan wahyu bagi hamba-hamba Allah agar mendekatkan diri kepadanya melalui sholat duha. Yang keempat, cahaya jiwa orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi duha itu hakikatnya adalah jiwa positif ya, yang ada di dalam diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan al-lail, karena di situ ada wadduha wal laili ya. Ini sampai 74 kali Bapak Ibu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Al-lail dari kata al-ala. Al-ala itu artinya gelap, gulita atau hitam pekat. Juga bisa diartikan as-sakanah ya, artinya ketenangan, meliputi al-zulumat, kegelapan ya, sampai terbitnya fajar. Maka Allah tidak sekedar bersumpah dengan malam secara mutlak, namun dilukiskan sebagai idza saja. Karena tidak semua malam itu hening. Ada malam-malam yang masih banyak orang yang hirup pikuk. Masuk malam itu maghrib, isya itu sudah malam. Akan tetapi masih banyak orang yang beraktivitas. Nah, disinilah Allah bersumpah bukan sekedar walaili, tapi ditambah dengan idza saja. Malam ketika sedang hening. Disebutkan Allah di sini juga menggambarkan betapa malam yang hening itu tidak kita sia-siakan Bapak Ibu. Untuk kita bertahajud, bertaqarrub, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu dengan wadduha ya, sampai bertemu dengan waktu fajar. Gambaran waktu duha ya, cahayanya memancar menerangi seluruh penjuru dunia, tapi tidak terlalu terik, tidak memanaskan badan manusia, sehingga tidak menjadi satu dampak negatif. Ya, bahkan panasnya bisa memberikan kesegaran, kenyamanan dan kesehatan